Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Terus Belajar Sido Dadi Pinter. Kali ini channel Terus Belajar akan membahas tentang latihan soal PAT atau UKK kelas 5 SDMI mata pelajaran IPS semester 2. Itu masih di kelas 5. Kali ini channel Terus Belajar akan menayangkan latihan soal PAT atau UKK khusus jawaban singkat dan uraian. Untuk itu pantang terus channel Terus Belajar Sido Dadi Pinter. Ingat sekolah, ingat channel Terus Belajar. Kita mulai. Nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di samping adalah bentuk interaksi antar manusia dengan alam. Hal tersebut dapat terjadi antara titik. Ini gambar orang macel ya. Kalau gambar orang macel itu biasanya petani atau pekerja kantor. Iya, jelas itu ya, Pak. Jadi isinya apa? Iya, petani dan lahan sampah. Nomor 2, membuang sampah sembarangan adalah contoh dampak yang titik bagi lingkungannya. Membuang sampah sembarangan itu berarti dampak apa? Iya, negatif bagi lingkungannya. Nomor 3, aktivitas nelayan mengaruhi budaya masyarakat di daerah titik. Aktivitas itu berarti kegiatan sehari-hari para nelayan itu memengaruhi di daerah mana? Iya, dataran rendah. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Perlawanan rakyat terhadap Portugis. Portugis itu sama halnya dengan Portugal ya. Portugal yang pemain bola itu ya. Portugis di Aceh dipimpin oleh raja yang sangat gigih berjuang, yaitu ini perlu diingat-ingat ya. Perlawanan rakyat terhadap Portugis di Aceh itu siapa? Dipimpin oleh siapa? Iya, Sultan Iskandar Muda. Ya, gitu ya. Kita lanjutkan soal nomor 5. Pancasila disahkan oleh PPKI. Awas, ini bukan PKI ya, tapi PPKI pada tanggal berapa? Iya, 18 Agustus 1945. Berarti ini terjadi setelah proklamasi dikumandangkan ya, tanggal 17 Indonesia merdeka, terus 18 Agustus 1945 Pancasila disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nomor 6, banyak nama tokoh yang terlibat dalam peristiwa penting pembacaan teks proklamasi. Selain Ibu Fatmawati yang menjahit bendera pusaka, para pemuda pengibar bendera merah putih pertama kali adalah, ini pertanyaannya, siapa para pemuda pengibar bendera pertama kali itu siapa namanya? Titik dan titik. Ingat-ingat ya, pengibar bendera pertama kali itu bernama ya Latif Hendraningrat dan Suhud. Ini adalah pemuda pertama kali yang mengibarkan sangsaka merah putih. Nomor 7, sebagian besar wilayah Indonesia terdiri atas lautan. Oleh karena itu Indonesia disebut sebagai negara apa? Mudah ya, apa? Lautan kuncinya terdiri atas lautan berarti negara iya maritim gitu ya. Nomor selanjutnya yaitu nomor 8. Korporasi merupakan badan usaha bersama. Koperasi merupakan badan usaha bersama yang berdasarkan atas asas apa? Koperasi itu asasnya apa? Ya, kekeluargaan. Nomor 9, bahan baku dari pengrajin mebel adalah, nah ini mudah ya, pengrajin mebel itu bahan bakunya apa? Ya, adalah titik apa? Kayu. Terus nomor 10,
Indonesia secara astronomis terletak pada titik secara astronomis. Apa sih astronomis itu? Nah, berarti Indonesia itu terletak di mana? Iya, di garis khatulistiwa. Ya, garis khatulistiwa. Pas garis khatulistiwa. Nomor 11, usaha kerajinan mebel, meja, kursi, dan lemari. Kerajinan anyaman merupakan usaha ekonomi yang dikelola secara dikelola secara apa? Ya, industri kecil. Kita lanjutkan, berarti untuk nomor 12. Usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri disebut apa? Mengirim atau menjual. Berarti dari Indonesia dijual ke luar negeri. Nah, ke luar negeri itu bisa Malaysia, bisa Singapura, bisa negara-negara tetangga, atau bisa negara-negara lain yang besar. Berarti kita menjual ke sana berarti disebut apa? Iya, ekspor. Gitu ya. Nomor 13, pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan distribusi. Nah, ini kata kuncinya ya. Distribusi barang disebut apa? Iya, distributor. Nah, ini melakukan kegiatan distribusi barang disebut distributor. Nomor 14, perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang dan sudah saling kenal dinamakan. Ini didirikan hanya 2 orang ya, tentunya ya. Dinamakan apa? Ayo, apa? Iya, firma. Nah, firma itu apa sih? Nah, ini jenis-jenis perusahaan bisa dicermati ya. Ini badan usaha yang tidak berbadan hukum, ada persekutuan perdata atau matsab. Persekutuan perdata berdasarkan pasal 16-18 KUHP Perdata adalah perjanjian 2 orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan. Ini namanya persekutuan perdata atau matsab ya. Nah, yang selanjutnya adalah firma. Seperti tadi itu ya. Firma apa? Firma adalah suatu perseroan ya, perseroan atau usaha atau perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha di bawah satu namanya satu, tapi dilakukan oleh 2 orang atau lebih, dan para anggotanya memiliki tanggung jawab menanggung terhadap firma. Berarti menanggung keberhasilan dan keuntungan. Terus kalau persekutuan komanditer itu apa? Persekutuan komanditer itu bisa dikatakan dengan CV atau CV ya. Nah, persekutuan komanditer atau CV adalah salah satu bentuk badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh minimal 2 orang untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam sebuah CV ada pihak yang bertanggung jawab menjadi pengurus dan pengelola badan usaha yang juga disebut sebagai pemilik aktif, dan ada pihak yang menyumbangkan modal saja. Kalau yang menyumbangkan modal saja dan dia tidak mengelola aktif atau bekerja aktif di dalamnya disebut pemilik pasif. Kalau pasif itu berarti hanya menyalurkan modalnya saja. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan di nomor 15. Perusahaan membuat barang untuk dipakai dalam negeri termasuk dalam kegiatan. Kata kuncinya adalah sampai pengucapan kunti barangnya. Baik. Nah, apa namanya? Termasuk dalam kegiatan apa? Iya, produsen. Baik, kita lanjutkan, berarti di nomor berapa? Nomor 16. Ini ternyata sudah selesai.
Selesai. Kita memasuki soal uraian. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan benar. Nomor 1, jelaskan interaksi sosial yang terjadi antara nelayan dan penjual ikan. Ini interaksi sosial apa? Antara nelayan dan penjual ikan. Iya, nelayan mencari ikan di laut, kemudian dijual kepada pedagang ikan dan didistribusikan ke pasar. Ya, ikannya sampai di kita juga ya. Ini adalah dasar interaksi sosial antara nelayan dan penjual ikan. Kita lanjutkan soal nomor 2. Jelaskan manfaat bercocok tanam sebagai bentuk interaksi manusia dengan alam. Apa manfaat bercocok tanam? Interaksi manusia dengan alam. Iya, dapat memperoleh hasil panen dari pertanian berupa padi dan sayur. Nomor 3, apa yang menyebabkan pasukan Jepang menyerah pada sekutu? Yang menyebabkan apa? Iya, karena kota Nagasaki dan Hiroshima dijatuhi bom atom, gitu ya. Akhirnya pasukan Jepang menyerah pada sekutu karena sekutu telah menjatuhkan bom atom di negara atau di kota Nagasaki dan Hiroshima. Kita lanjutkan soal nomor 4. Sebutkan isi dari perjanjian Rumroyen. Rumroyen itu apa sih isi perjanjiannya? Nah, nih Rumroyen, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, penghentian gerakan militer dan membebaskan tawanan. RI sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Ini ya, Rumroyen itu ini isi dari perjanjian Rumroyen. Nomor 5, tuliskan 3 contoh hasil utama pertanian masyarakat Indonesia. Hasil utama ya. Hasil utamanya apa kalau pertanian di Indonesia? Iya, ada padi, kacang, kedelai, jagung, kopi, dan juga ada cengkeh. Kita lanjutkan soal nomor 6. Tuliskan kegiatan ekonomi. Wah, kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Mudah ya, tinggal di daerah pantai berarti hubungannya dengan nelayan, ikan mengikan, begitu ya. Apa isinya? Iya, 1, menangkap ikan di laut atau disebut dengan nelayan. Petani garam, tukang gawe uyah, budidaya tambak ikan atau udang, jasa pariwisata, diantaranya sewa perahu, sewa kereta wisata, penjual cindramata, dan lain-lain. Ini semuanya adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Kalau di pegunungan kok menangkap ikan ya lucu ya. Meskipun bisa menangkap hanya beberapa dan hanya bisa dikonsumsi diri sendiri. Kita lanjutkan soal nomor 7. Bagaimana cara untuk menghargai ragam mata pencaharian di sekitar kita? Ini cara ya, yang ditanyakan adalah cara untuk menghargai ragam mata pencaharian. Apa? Iya, mensyukuri, melakukan dengan semangat, pantang menyerah, begitu ya. Ini kita lanjutkan soal nomor 8. Daerah pesisir pantai dapat digunakan usaha perekonomian dalam bidang usaha apa saja. Nah, ini pesisir ini biasanya untuk usaha perekonomian dalam bidang apa saja. Nah, ini ya, objek wisata dan perikanan ya, dan lain-lain. Ada penjual juga ya, ada penjual cendramata dan lain-lain. Bolehlah kalian menjawab selain ini. Yang penting jangan sampai lupa untuk isiannya harus sesuai dengan pertanyaan, begitu ya. Soal nomor 9.
Jelaskan tujuan kegiatan produksi. Apa sih tujuannya produksi itu? Ya, apa tujuannya? Nah, ini memberikan kebutuhan manusia. Jika tidak diproduksi atau dibuat, manusia tidak akan tercukupi kebutuhannya. Jadi tujuan utama dari produksi adalah memberikan kebutuhan manusia. Nomor 10, sebutkan 2 bentuk usaha dalam kegiatan masyarakat ekonomi Indonesia beserta contoh usahanya. 2 saja ya. Tapi kalau jawab lebih dari 2 bolehlah, begitu ya. Yang penting masih sinkron atau masih nyambung dengan pertanyaannya. Apa saja kira-kira? Iya, mebel, perikanan, ada juga banyak yang lain. Bisa kalian sebutkan. Yang penting sesuai dengan pertanyaan. Oke, kita lanjutkan. Oh, ternyata sudah selesai, alias terima kasih. Baik, sampai di sini penyajian video terkait pembelajaran UKK atau PAT kelas 5 pelajaran IPS. Tentunya masih tetap bersama channel Terus Belajar Sido Dadi Pinter. Ingat sekolah, ingat channel Terus Belajar. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.